Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad balagoni niki njelasaken derajate ahli warok. Ternyata pendapat sarah napa niku derajate ahli warok niku beda-beda. Ma'wal warok wa ma'adraka mal warok. Warok ini dalam rangka untuk menjaga perut, yang mana perut itu menjadi salah satu penyebab datangnya maksiat, salah satu penyebab aras-arasane taat, aras-arasane takwa yang didhawuhna kali Allah. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anit taqullah. Perintah Allah untuk orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad hanya satu, yaitu takwa. Takwa itu ada dua, ada takwa lahir, ada takwa batin. Takwa lahir disebut bidayatul hidayah. Takwa batin disebut dengan nihayatul bidayah. Ini nihayatul hidayah, kata-kata ke hidayah. Takwa lahir terbagi menjadi dua. Satu ngelakoni perintah, dua ngedoi cegah. Di dalam melaksanakan perintah menjauhi cegah, ini tidak mungkin terjadi dengan mudah kecuali kita mampu menjaga anggota 5 yang bisa mengakibatkan terjadinya maksiat atau sumber maksiat. Sehingga Rasulullah mengatakan, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma laysa bi ba'sun hadaran mimma bi ba'sun. Seseorang tidak akan pernah mencapai derajat yang muttaqin, tidak akan pernah mampu mendapat gelar muttaqin, tidak akan pernah mampu mendapat sertifikat muttaqin kecuali mampu mengendalikan, menjaga 5 anggota yang tidak membahayakan, karena khawatir terjerumus pada hal-hal yang membahayakan, yaitu ada 5. Ada 5 yang nomor 4, yaitu adalah perut, yaitu adalah apa itu namanya, perut ini weteng. Nah, untuk menjaga perut itu dari apa? Ada tingkatan dari makan barang haram, kedua dari fudul halal, atau dari syubhat, menjaga dari syubhat, ketiga menjaga halal yang melebihi dari kebutuhan. Menjaga halal yang melebihi daripada kebutuhan. Menjaga haram itu jelas hukumnya wajib. Menjaga syubhat disebut dengan warok. Menjaga melebihi dari kebutuhan disebut dengan zuhud. Itu ada tingkatan. Lah kemudian di dalam warok seakan-akan berbeda dengan syarak dan berbeda dengan hukumnya syarak. Tapi ternyata dawuh Imam Ghazali enggak. Syarak itu digunakan atau sasarannya untuk mudah, untuk toleransi.
Karenanya Rasulullah mengatakan uistu bil hanifiyati as-samhah. Sedangkan warok dasarnya adalah untuk berhati-hati. Sebagaimana disebutkan al-amru alal muttaqi adyaqu min aqdit tis'in, bahwa sesuatu terhadap muttaqin lebih sulit dibandingkan kita membuat angka 99. Gaya angka 99 itu kuat. Tapi ternyata ayo 90. Angka 90 niku angel katene kok gawe bulan terno songo terus karo 0 kan yo kudu angel. Tapi si angel takwa. Kemudian warok dari syariat, warok itu juga golongan dari syariat. Semuanya sama. Ini warok dan syariat itu sumbernya satu, yaitu dari Al-Quran. Cuman di dalam syariat itu ada dua hukum, hukum jawaz dan hukum afdol. Jaiz, jawaz itu urusannya syariat, pokok sepenting boleh. Afdol al-akhwat niku hukum warok. Kalau sampean sholat, pokok yang penting nutupi antarane surah warubah nutok itu syariat leh nutok. Tapi ku ora warok belas. Mosok ngadeg pangeran kaya nutupi antarane udel karo dengkul. Niki gak warok. Oleh karenanya walaupun kelihatannya ini beda antara warok dengan syariat, tapi dalam aslinya, dalam pokoknya adalah sama. Cuman yang satu pokok yang penting boleh, yang kedua yang benar hati-hati. Sedangkan orang untuk mencapai wusul selalu melakoni perintah ya Allah, yang kemarin kalau di dalam Fathur Rahman disebut dengan iradah. Iradah itu disebut dengan murid. Kalau sim fa'ilnya, sim maf'ul ya murad, masdare iradah. Murid adalah man tafarrudul haq, diman yatafarradu bil haqqi bidolabihi wa yuridu amma siwah. Cuman masih merasa wujud, merasa mampu, itu disebut dengan murid al-muqtadi. Ibtidak. Berarti kalau panjenengan semuanya ingin betul-betul datang kepada Allah, betul-betul ingin menjadi orang yang sufi sampai mencapai derajat muwahhid, itu konsep pertama kali harus murid dulu. Karena setelahnya murid nanti akan bisa menjadi murad. Lah untuk murid, masdar dari iradah, yang mana iradah itu artinya tafarrudul ifradul haq bitolabihi wa iqrad wal iqrad amma siwah. Kita sudah tekad bulat, yang kita cari hanya Allah, berpaling dari selainnya Allah. Arti bukan hanya sekedar diperbolehkan, tapi mana yang baik untuk Allah. Itulah disebut dengan murid. Kalau sudah murid, harapannya akan menjadi murad. Tapi kalau tidak menjadi murid, gak akan menjadi murad. Nah, tinggal kira-kira sudah ada yang berani apa belum tekad wis mulai dino iki aku tekad sing tak goleki Gusti Allah takdil, saliyane Gusti Allah enggak saya hiraukan. Ora kepingin dihormati wong, enggak wedi dicaci maki karo orang, enggak ingin kaya, enggak ingin enak, enggak ingin makan enak, pokok yang penting mana yang urusan pangeran tak lakoni.
baru nanti panjenengan saged nglakoni warok dan nanti akan bisa naik dalam makom yang sejatasnya. Tapi lek dadi murid mawon durung ya wis terus nang niku ngoten lho. Lah lek pancen gak kuat semacam itu, niku tidak boleh dikasih wiritan macam-macam, wiritan khususiyah. Nah, ini khususiyah, wiritan khusus tidak usah. Karenanya Imam Ghazali mengatakan wa yang bagi lisyah tafarrasabil murid malam yakun zakian au fatinan bidhahiri syariah atau bidhawahir la yajtahiduhu bil aurat al khasah bal ya'muruhu bil aurat al waridah al mutawatirah au yastakhdimuhu lek kita kira-kira guru niku mengetahui muridnya gak mampu, kira-kira belum bisa paham di dalam syariat, belum mampu untuk komitmen dengan syariat, gak ceketan, gak cerdas, gak usah dikasih wiridan macam-macam, kengken nglakoni amaliyah wiridan sing mutawatir lah. Yes, mongkon salat sunat, qobliyah, ba'diyah, salat witir, salat duha, terus salat tahajud, terus mongkon sholawatan, mongkon ngaji, wis ngene iku mawon. Atau dikongkon khidmah nggih. Kiai sing mutajarridin, kiai sing memang meligi ngurusi urusane pangeran. Kenapa? Fa innal ajiza anil jihad fa innal ajiza ala sofi fayam bagi ayaskiya jawabahum wa yata'ahdahum. Kalau memang orang itu tidak mampu terjun perang, dalam barisan perang, ya wis lah sebaiknya golekno sukete wong sing perang, sebaiknya adalah ngrumati kendaraane wong sing perang, liyanalah liyafuza barokatahum wa ya ummahum syafaatahum yaumal qiyamah wa in tafawata bidarjah, agar supaya mendapat barokahnya dia, agar supaya mendapatkan syafaatnya dia walaupun derajatnya beda. Tidak perang ora iso, bolak-balik gua bedil ora iso, daripada ruwet-ruwet wis tukang ngarit ae. Utawa tukang golekno masak ngono ae. Itu sama, satu kelompok barisan perang ini ya. Karena mujahidin ahli perang niku sekalipun toh beliau berani mati, pasukan berani mati tapi gak kuat lapar. Mulane perlu disegani. Nah, gak disegani yo keluwen kemenanan. Makanya sing gak iso perang yo tukang nyegani ya ngoten. Nah, ngoten padha ae bisa, gak usah kita paksa-paksakan. Ampun yo sak kelompok to yo sak rombongan. Nah, cuma tugasnya beda gitu saja gitu ya. Nah, makanya orang yang mendapatkan bagian perang, bagian ghanimah itu bukan berarti wong sing nggawa pedang ndak. Man hadharul waqah wa ilam yuqatil, hadir, ikut hadir di dalam perangan itu walaupun gak ikut perang itu dapat bagian. Bagi rojil itu dapat 1/5, tapi bagi yang ikut perang dengan kendaraan yo 3/5.
Ya kacek ngono lho ngene. Tapi kan tetap dapat dan ditambahi lek mukotil akan mendapatkan salam. Dedelani. Dedelan itu perbekalan yang dibawa oleh musuh. Nah, sing seperlima dibagi nggih. Wa lama ana ghanimtu lillahi wa lillahi rasulihi wa lidil qurba wal yatama wal masakin. Maaf Allah lillahi wa rasulihi wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibni sabil. Teng mriku. Supaya ngoten mawon khidmah nggih. Masaya sing ngoten niku. Nah sakniki golek masaya sing mutajarid ya rada angel. Sing bener-bener ifradul haq bitolabihi wal irad amma siwa. Wah, angel. Masyaallah. Wis. Kalau kita katakan ketika orang itu diperbolehkan meneliti dan berusaha berhati-hati, ini akan merusakkan apa yang kita ambil di zaman sekarang dan sulit untuk mendapatkan bagi orang warok. Padahal kita pun juga harus menempuh taat dengan bulghah, dengan perbekalan. Jadi bagaimana? Saya ini hati-hati orang nemu. Boleh sing halal temenanan itu enggak ada. Yang ada itu hanya air hujan atau air sungai yang langsung diambil dengan tangannya sendiri. Nah ini kan kesulitan. Imam Ghazali jawab bahwa jalannya warok itu memang sulit. Maka bagi orang yang ini podo dengan di Fathur Rahman diarani al-iradah ifradul haq bitolabihi dan apa itu namanya ifradul haq bitolabihi dan irad anil amasiwah. Di sini dikatakan sudah. Kalau kamu ingin mendapatkan derajat warok, tidak sulit. Syaratnya siji. Apa? Wa anaman qasada sulukahu yustarotu ayyuwatina nafsahu wa qalbahu ala ihtimali syiddah. Syaratnya siji. Sampeyan wis mantep temenanan mendoktrin nafsunya untuk siap menerima syiddah, menerima rekoso. Nah ini gak siap rekoso wis ngaji wae dengen ya. Ya wis belajar wae wis urusan dohir ae. Jadi harus betul-betul ayyuwatina nafsahu wa qalbahu ala ihtimalis syiddah, siap melarang, siap asor, siap hina, siap gak oleh derajat, siap ora oleh bagian apa-apa. Tapi bukan berarti orang siap itu mesti gak oleh. Tapi ini harus siap semacam itu, siap asor. Lek gak siap, wa ila falayatimul lagu dzalik, gak iso dapat. Makanya ada santrinya Syekh Yazid. Beliau mengatakan, ya saya itu sudah ngaji datang panjenengan bertahun-tahun, tapi kok tidak bisa mendapatkan hal, mendapatkan sifat, mendapatkan kondisi kados panjenengan itu sepundi pakai. Nah, terus oleh Syekh Yazid didhawuhi, yo iso tapi syaratnya abot dan jelas awakmu gak kuat. Napa kula saged? Ya ono syaratnya iso tapi ya jelas awakmu gak kuat. Pun syaratnya napa mon badhe kula lampahi pun kula tekad temenan Pak. Nggih, saestu kula kiyat pun kula lakoni. Wis nek ngono saiki awakmu celanoan pendek sak dengkul ngono ae nutupi aurat, terus kalungono sarungmu kalungono
surbamu copotan. Gak usah gawe jobah. Nah, terus isen ana sarungmu isen ana kacang. Kamu jalan di santrimu kono, di pondokmu. Nah, karo cah cilik-cilik kandhanono sapa sing nyawati aku tak kei kacang siji. Wis kongkon wani ngono ati-ati terus apa ku jenenge kalungan sarung tok. Nah, terus karo gawa kacang. Wis mlaku nang kono. Pikir-pikir iki. Lah iki kok jatuh nama hamba iki. Lah kowe kabeh kiai kadang-kadang tuh kiai ku malah kentir kiai iki. Lho berarti sih gak wani sidah sih ingin dihormati orang ora iso kowe ngono. Waduh kuat berlai aku wis ngomong awakmu ora kuat. Lho dengar iku. Niki anune sidah niku. Niki sami kalih santrine aku kalih Syekh Jalaluddin Arumi. Syekh Jalaluddin Arumi niku mengundang gurunya agar mau ziarah kepada beliau. Saya jawab, aku gelem namamu dengan syarat apa yang saya inginkan kamu penuhi. Nggih pokoke teng griya kula laksanakan apapun sing panjenengan perintahkan. Karena memang syaratnya murid niku kalau di bawah guru harus kal mayit ala yadil ghasil. Terus betul datang santren ya ini setelahnya datang pada dalemi Syekh Jalaluddin Arumi, beliau dawuh, aku tukokno khomer. Lho, napa kiai anu ngombe? Nanti kok tuku khomer kok tekok ngombe barang. Aku tukokno khomer. Teng bingung iki. Lah iki aku lek ngongkon santri wakan rame niku ngen. Wih, tibake kiai ku tukang mabuk kayak gini. Akhirnya bingung, ini jalan satu-satunya jalan harus sembunyi saya beli sendiri. Akhirnya dia cobaan budal nang tuku khomer. Nah tempat itu khomer itu di daerah Kristen. Nah, sing dodol ya wong Kristen. Begitu kiai masuk nang kampung Kristen, masyarakat enek sing nguasno. Ati nandi kiai, kenapa nang kono? Saiki ana kiai coba terus teko nang wong apa niku adu apitik, terus kan ya wong padha curiga to timbul tanya nandi gitu, kenapa? Diketing. Setelahnya diketing akhirnya masuk pada toko jual khomer. Loh, ya kok mlebu rono? Marno kok tuku khomer dikesak. Ih, tibake cobae itu hanya digawe kedok saja. Podoknya hanya dikedok saja, dia pemabuk. Wis diketing, siarno ae kalau masyarakat kandhani kabeh. Setelahnya sampai pada depan rumahnya di hadapan masjid, langsung digerakno masyarakat jak ngantemi niku. Nah niku dhek kedok tok. Islam gawe kedok, kiai digawe kedok, pondok digawe kedok, coba digawe kedok. Dia itu hanya tukang mabuk. Nah, wong fasik diyapui karo masyarakat diwotosi. Baru setelah dijotosi, ya ini moro. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa ini? Ini ternyata pondok hanya dijadikan kedok saja. Coba dijadikan kedok saja. Ngaku kiai dijadikan kedok, tapi pemabuk ini. Nah, terus ya ini ngerti sampean oleh mabuk teko endi? Saya tahu tadi pembeli khomer, lu boleh pembeli khomer itu mabuk. Terus buktinya apa? Yaitu tadi itu masuk di tukuannya itu sekarang ada di jobahnya. Itu bukan khomer, air putih. Kalau gak percaya kamu lihat. Nah, terus didelok tiba ya banyu putih.
Nah, kalau kiai ini sih muni kun fayakun kok marahi. Mergo Gusti Allah dawuh inni aqulu li syai'in kun fayakun fa'atiuni faja'altu lakum kun fayakun. Aku niku kalau akan menjadikan sesuatu cukup dengan kun langsung wujud. Taatlah kepada saya, maka akan saya kasih kamu kun fayakun. Ini angel niku taat niku wae lho. Ifradul haq bitolabihi walirat amma siwahu. Niku mau sih tidak dari awake sik krasa, sampai awake gak krasa menjadi murad niku. Akhire kuntu sama abi yasma'u bi wa basar yabsuru bi. Sebelum jaluk sih dituruti karo pengiran niku. Akan jadi murad ngoten lho, dikarepno kabeh. Terus baru matur nang kiai, "Duh, ujian kok wageng ya ya, kuwi ngerti ya. Kemuliaan di hadapan manusia niku. Begitu dia ngerti, ada curiga dengan sesuatu yang tidak jelas itu saya sudah berubah, gampang berubah. Makanya nggak usah kamu menghiraukan manusia. Dinyak dilokno barang ora usah perlu, ora usah ngarep-ngarep. Dihormati ora usah ngarep-ngarep. Cukup antara kamu dengan Allah Ta'ala saja. Karena kalau Allah ya'lamu sirra wa akhfa akan mengetahui kenyataan batinnya, tidak hanya lahirnya. Bahkan yang dilihat oleh Allah memang batinnya makhluk grundelok lahir tok. Lha teng niku. Niku ujiane teng niku. Nah, niki lek pancen gak wani sidah ya ora usah. Berarti lek sampean gak wani kemuliaan, sik gak wani diarani asor. Sik kepingin dadi wong mulya, sik kepingin dadi wong penak, ora usah kepingin mendapatkan warok. Ya wis ngono iku wae, wis mangan sing wareg terus turu wis. Tapi ya jangan kepingin kepingin makom, ya wis ngono iku makome niku lho. Apa makome? Ya sing awakku jenenge TK, Taman Kawak-Kawak. Belum masuk dalam aku mubtadi, belum sampai murid. Bidayah itu durung ngoten lho. Durung bidayah. Berarti piye yo? Yo sik TK. Sampai saat terusnya ya ngono iku pun. Nek panjenengan ngoten ya. Nah, berarti ya susah, ya bunga, ya ngene iki punan. Nek ngono ki sampai mati. Lek pancen gak gelem. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa tilkad darul akhirati laj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatul lil muttaqin. Loh, urusan darul akhirah gak akan saya berikan di surga, itu gak akan saya berikan kecuali kepada, tidak mesti kan kepada orang-orang yang masih mengendaki mulia, mengendaki enak, mengendaki uluan luhur di bumi. Tak ada wong sing wis ora kepengin luhur di bumi. Dan itu nanti nang dunia ya enak nih. Kenapa? Enteng sakjane masih ora duwe jadi ora kepengin kok. Walaupun kamu kaya tapi masih menginginkan kemuliaan, masih menginginkan kekayaan, yo bingung. Kenapa kok bingung? Karena apa? Karena kita masih menginginkan kekayaan. Karena menginginkan kekayaan, walaupun masih kaya, yo yang orang yang menginginkan itu mesti sulit. Kalau gak keturutan susah. Belum keturutan berusaha bagaimana sudah bisa mendapatkan keturutan. Kalau sudah dapat khawatir hilang, itu kutok. Terus saya mulane sik melarat kepingin sugih, lek wis sugih wedi melarat nek kutok. Tapi kalau kamu jalur warung wis gak mikir malah anteng. Gak ndek apa-apa anteng, gak kepingin kok. Barang dijogo wong ya sebene, karena awake ora kepingin, sing penting awake cukup wis ngetok. Kenapa orang mikir sesuk? Marai tulul amal niku lho.
Oh, sesuk aku makan opo le? Sesuk kowe urip apa ora ora ngerti kok. Lho teng niku. Karena niku kebanyakan ahli warok dan orang-orang dahulu masuk dalam gunung Libanon dan dia hanya cukup mengambil suket yang ada, buah-buahan yang ada di sana yang sudah tidak ada sukat milik pangeran asli. Faman sammat himmatuhu ila naili mansilatil war al-a'la fa alaihi ayatan wasyada'id wa yasiru alayya. Siapa yang ingin aku sammat himmatuhu, siapa yang himmahnya luhur, cita-citanya luhur untuk mendapatkan derajatnya warok sing a'la, bukan sekedar warok, wajib sabar menerima hal-hal yang berat, hal-hal yang rekoso, luwe lan saben ngalani. Wayas lukatari kaulaika Libanon liyana laman silang tahu akan coba tempuh lah mereka wis ora ndek apa-apa wis ben sup mangan yo mangan kan ngene ngoten ta. Nek ora gelem ya nyambut gawe ya. Wis ngono ae yo oleh kok niku halal. Kita tumpuk-tumpuk bondo yo halal. Wa amma in aqama baina naslaka lama yatadawaluna fi aidihim wal yakuna inda bi manzilatin maitala yaqdumu alayya illa inda darurah. Kalau kamu tidak mau berarti aku menjauh dari manusia. Berarti sih bareng karo menungso kaya ngeten iki. Syaratnya siji. Ya gak apa-apa kamu, asalkan kamu bisa melaksanakan yaitu kamu anggap makanan-makanan yang ada niku seperti hanya bangkai. Artinya kamu tidak akan mengambil kecuali dalam keadaan darurat. Wis berarti ojo mangan wareg. Gampang diomongno. Ojo mangan wareg ngono tok itu. Berarti apa? Darurat niku biqadri doror, biqadri doror tak darur tak. Bakul mau bi khalid darurati kutri biqadri ala dawamil muqtadir. Setiap perkara yang diperbolehkan darurat hanya sekedar ben urip tok. Berarti bagaimana? Lek pancen kamu tidak bisa meninggalkan dari orang banyak, sudahlah saat ini jadikan makanan seperti bangkai. Bagaimana bangkai itu diperbolehkan ketika darurat dan tidak diperbolehkan melebihi daripada batas qadrud darar. Iki ya rawani. Lah iki sarawani ya wis. Tadi ojo mangan nek durung luwet. Durung luwet aja mangan. Lek makan aja sampai wareg. Wis pokoke sing penting urip ngono tok ae. Jadi semara tahun menjadi lebih dari majibal lebih doa sing penting awake kuat ibadah, kuat salat, ya wis iku tok wis. Lah kuat ibadah, kuat salat niku bukan berarti mangane akeh. Bukan berarti wareg. Luwih malahan. Jangan sampai Anda mengatakan lek kula mboten wareg, mboten kiat salat, bohong. Jelas bohong. Kenapa kok bohong? Karena realita kita sudah melaksanakan dan kita mengalami sendiri dalam waktu puasa. Waktu poso sama mangan wareg, apa tambah kuat? Buka wareg mari mangan sego terus kolak. Ayo terus marono rawai semangat. Yakin ora. Wis yakin seyakin-yakinnya doprok. Lain nek mangani sedithik. Lho niki nyoto fakta. Ada iso ngomong ngeten iki. Gampang ngomong, gue lah dikei sego ngono kayak kon preyu angel. Niki lek panjenengan sago, nek sago ya wis ngoten ya betul.
Jadi lek mboten saguh ninggal makanan semuanya ya silakan, tapi dengan catatan jadikanlah seperti halnya bangkai. Bangkai itu halal ketika sudah darurat. Dan ketika darurat hanya diperbolehkan sekedar untuk kuat ibadah toktil. Tidak boleh sampai kenyang. Itu nanti panjenengan akan mendapatkan warok walaupun gak a'la, walaupun gak tingkat dhuwur. Jadi kita aja sembuhan ya. Mereka yang ngeten berarti yo hampir gak akan pernah bisa mendapatkan warok kecuali warok Ponorogo. Nah, iku ora usah Riyadh. Masya Allah. Ya apa yang gini-gini. Ngaji terus kayak gini terus piye iki? Sudah jelas iki jenenge ilmu yakin. Ilmu yakin. Kita sadar. Tinggal dengan ilmu yakin ini akan berangkat ainul yakin apa enggak? Kalau enggak ya batas ngerti. Makanya orang yang alim bitasawuf bukan orang ahli tasawuf. Bedakan orang alim tasawuf. Wong pinter maca kitab ngerti ngeten-ngeten iki hanya aliman bitasawuf. Bukan mutasawwif. Aliman bi ilmil warok, tapi bukan warek. Ngerti definisine warok, carane warok, tapi gak warok. Sami dengan para pejabat. Ngerti undang-undang, tapi bukan orang yang komitmen dengan undang-undang. Bahkan sing gawe undang-undang ya malah kena diri, kena jerat karo undang-undang. Lho, ning niku lho. Makanya alimun bit tauhid belum berarti muwahhid. Alimun bit tasawuf belum berarti mutasawwif. Orang bisa menjadi mutasawwif ngamal niku wau, tinggal ainul yakinnya, prakteknya. Terus kira-kira lek panjenengan ngurung iso, urung gelem lah gampangan wis. Kira-kira ae kapan? Lagi. Aduh sakniki dereng lihat. Kira-kira kapan? Terus apalagi les jenggote wis sak putih. Rambutnya wis putih, awake wis mulai loro-loron. Ngono iku kok sedurung gelem aja nih wong gak gelem akhirat niku punan. Gak kepingin akhirat padahal wis jelas gamblang. Batil kadarul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Pun jelas. Seperti kemarin disebutkan Sayyidina Umar sangat haus. Dikasih minuman baceman atau com-coman, bukan com-coman, baceman itu kum-kuman buah kurma yang jelas manis kan pun itu. Setelahnya bila minum Sayyidina Umar gak jadi minum. Akhirnya apa? Orang yang memberikan halah hakun ya Amirul Mukminin niki manis betul niki saking kurma niki Amirul Mukminin. Jauhi. Wailun lakum. Celaka kamu. Laulal akhiratu la syaraknakum. Lah umpama ora krana rene akhirat ngono, urip di dunya tok aku mesti gelem iki seneng aku melu awakmu. Tapi permasalahan lek tak umbi iki terus marane akhiratku ora oleh lho. Kenapa? Karena kenikmatan di dunia enggak akan didapat di akhirat. Al-abtum tayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha
Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Ayo. Ajal di akhirat warno kowe tinggal wareg. Alhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya. Waregmu wis kok entekno ndek dunya. Wastam tak tumpiaran wis kuwi enak-enakan seger-segeran ndek dunya. Fal yauma tujzauna adzabal huni saiki tinggal azab tok. Bima kuntum tasakburun dengan kamu kesombonganmu kon tirakat pite ora gelem. Ini jajal piye lek ngoten iki ya. Karepe nang dunya nggih penak di akhirat yo penak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas ditanggung oleh Allah akan dikasih emas dan perak sak kedene jurang di Mekah tanpa ngurangi di akhirat. Ini khusus kanjeng Nabi. Ngono iki mboten gelem wae. Tapi milih juktum yauman wasabtum juktu yauman wasabtu yauman. Kula kepingin sedina luwih sedina wareg. Wis lek panjenengan ora kepengin wareg ini tirokno Kanjeng Nabi niki mawon sedina luwih sedina wareg ngono tok wis ora masalah nirokno masalah urusan bondo. Mene jarine kepengin nglakoni sunat Rasul. Gur jenggote tok. Tiru niki tok lho. Aduh. Makanya aku sedina warak, sedina luwe ngono wae. Saiki warak sesuk aku luwe, ora mangan apa-apa, wani ora. Ya ora. Terus niru nopo? Lha wis kaya ngeten didhawuhi kali Gusti Allah. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Wong sing iman durung waktune to awakmu khusuk nang pangeran. Wah, berarti takoni ngono terus piye dijawab ini? Dikriyen lah Gusti. Keren dah. Lek keren nitah niki terus jawab ini lho piye ngeten lho. Ngenteni kapan terus mati ya wis. Muntup-muntup. Inilah yang namanya kita belum punya keyakinan yang temenanan. Kalau yakin temenanan kita akan berani, gak berani menerima itu. Nah, tidak saat niki enak. Apa itu jenenge mulo wedi. Ono upasi. Mangap-mangap. Nah, terus sampean percaya iku membahayakan. Terus ayo sapa sing wani tangane lebokno ndek kono tak wene duit kira-kira wani ora? Lha niku lek wonten yakin yo gak wani, lek gak yakin lah ora apa-apa wani. Ngoten ta. Aduh. Karena niku Hasan Basri dawuhaken fasatasu fa'alaikum bilqut. Saiki pasare wis padha rusak. Mergone wonge wis ora padha kenek dipercaya. Karenane juku makanan sing cukup sing kanggo sak cukupmu aja. Menurut dari sekarang Basri. Coba zaman tabiin mawon Hasan Basri sudah mengatakan fasad dasuk. Pasar wis rusak. Saniki piye kira-kira? Wah, lebih hancur. Loh, sing lebih hancur gak wani ya kudut yo sak cukupe ora wani. Iku terus piye niki San? Niki berarti wong sing ngarepno kerusakan. Ora kerusakan yo ora oleh nang akhirat. Akhirnya gak oleh bagian darul
tilka darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna fil ardi wala fasada. Berarti kan wis jelas kerusakan, kita enggak gelem hati-hati kan berarti untuk kerusakan. Ya Allah. Coba hanya kita pikir saja ini. Sama-sama mikir, sama angen-angen. Podo-podo ngrungokaken pituture Imam Ghazali ngoten lho. Masya Allah.